1, 2, 3. Hai. Jadi hari ini kita berdua. Siapa nama lo? Kenalin dulu. Hai. Aku Ajeng di sini sebagai Sekretaris Umum UKM UNJ 2020. Hai, aku Bianda, Sekretaris UKM UNJ 3000 tahun lalu. Jadi itu udah lama banget. Legend. Iya, jadi udah sebenarnya gue juga nggak tahu mau jelasin apa, tapi nggak apa-apa. Semoga benar ya. Amin. Sekarang kita masuk ke materi, ya pastilah kesekretariatan. Materi yang sangat membosankan tapi sangat penting. Tepuk tangan dulu semuanya. Ini gue bayar loh semua orang. Terus apa tadi? Langsung aja ya kita jelasin. Kesekretariatan itu ada, kan nanti mereka dapat modul kan? Ya ada. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri di situ ada penjelasannya. Kesekretariatan adalah aktivitas yang menunjukkan tata kerja atau proses kerja yang dilakukan di sekretariat, terutama dalam bidang administrasi. Kalau misalnya di UKM UNJ itu bisa kita bilang adalah sekretaris umum yang mengerjakan administrasi di sekretariat UKM UNJ. gitu, ya kan? Terus apa lagi? Ada fungsi. Iya, fungsi kesekretariatan adalah satu, menata dan menjaga kelengkapan kesekretariatan. Di sekret itu kalian bisa lihat ada kelengkapan kesekretariatan tuh yang di pojok sana, ada komputer, lemari, itu kelengkapannya. Nah, inilah kerjanya dia. Dan waktu 3000 tahun lalu itu kerja gue menata dan menjaga kelengkapan kesekretariatan. Jadi kalau misalnya ada yang hilang-hilang itu kita yang bawel, ya nggak? Iya. Ya benar aja dia. Terus yang kedua ada penyelenggaraan surat menyurat. Jadi dalam bidang ini, dalam hal ini di UKM UNJ itu kita sebagai yang mengerjakan hal administratif dalam bentuk surat menyurat itu adalah kita. Enggak sih, dia maksudnya. Sekarang. Nah, sekarang 3000 tahun lalu gue. Terus yang ketiga itu ada penyelenggaraan kearsipan, di mana kalau di UKM UNJ itu kita yang mengerjakan arsip-arsip LPJ, arsip-arsip surat menyurat, surat dari luar, surat yang keluar, itu kita yang arsipin, kita yang menyimpan datanya, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada penyelenggaraan pengolah informasi, yaitu Oke, jadi informasi yang didapat untuk disebarkan itu disaring dulu. kita yang nyaring. Iya gitu. Jadi informasi yang didapat untuk dibagi tahu ke anggota disaring terlebih dahulu. Makanya penyelenggaraan pengolahan informasi sekretaris umum itu di situ fungsinya. Jadi apa yang mau kita sampaikan itu harus disaring terlebih dahulu. Begitu. Iya, kita yang nyaring, keren kan? Terus adalah seorang yang menjalankan administrasi dalam sekretariat, yaitu adalah sekretaris. Sekretaris adalah seorang yang bertugas membantu pimpinannya dalam memegang rahasia dan menangani pekerjaan keorganisasian serta mengatur pekerjaan rutin di kantor. Nah, iya itu kerjaannya. Udah ngerti kan? Yuk, lanjut. Berikut tugas sekretaris dalam kesekretariatan. Nah, kalau misalnya di kantor-kantor namanya sekretaris, kalau misalnya dalam UKM UNJ ya itu sekretaris umum, kerjaannya kayak gitu. Kerjaannya adalah membantu pimpinannya. Tuh dia yang megang-megang data, semua megang rahasia. Karena kita yang nulis risalah ya, Bel. Terus satu, tugas rutinnya yaitu tugas-tugas yang harus dikerjakan tanpa harus menunggu perintah atau instruksi khusus dari pimpinan. Yang pertama itu ada korespondensi. Nah, korespondensi ini bisa berbagai macam cara gitu. Misalnya ngerespon surat, kita yang bikin surat, atau ngerespon berkomunikasi sama orang luar, itu kita duluan sebenarnya gitu. Yang kedua itu ada menelepon dan menerima telepon. Sebenarnya karena di UKM UNJ ini ada bidang 3, jadi menerima telepon atau menelepon ini lebih ke intern BPH
Itu kita yang ngingetin sebagai sekretaris umum. Jadi kita yang ngingetin, hari ini rapat ya BPH, atau hari ini ketum kesini, bidang 1 jangan lupa bikin surat tugas ini nih gitu. Itu sebenarnya agenda-agenda BPH itu kita yang ngingetin kayak gitu. Terus yang ketiga ada menerima tamu, yaitu pekerjaan kita, termasuk pekerjaan kita menerima tamu. Jadi kita harus so asik. Terus yang keempat ada pengarsipan. Tadi udah dijelasin, pengarsipan itu kita yang ngarsipin semua surat, LPJ dan lain-lain. Semua pengarsipan itu kita yang ngurusin. Gitu. Terus yang kedua ada tugas instruksi, yaitu tugas yang dikerjakan bila ada perintah dari pimpinan. Misalnya 1. Persiapan dan penyelenggaraan rapat. 2. Persiapan dan penyelenggaraan perjalanan dinas. Persiapan dan penyelenggaraan rapat ya itu pasti kita yang kita yang bertugas buat nyiapin materi buat buat rapat tersebut kayak gitu. Terus ini persiapan dan penyelenggaraan perjalanan dinas kita juga, tapi karena kita jarang ada perjalanan dinas di UKM UNJ, jadi kita nggak pernah ngurusin kayak ginian. Terus yang ketiga ada tugas kreatif, yaitu tugas yang dikerjakan atas dasar inisiatif. Jadi atas dasar inisiatif otak kita nih. Yang pertama itu ada menyusun tata ruang administrasi, membuat agenda ketua umum. Ketiga, membuat papan agenda, melakukan pembelian ATK, kayak gitu-gitu. Jadi perintilan-perintilan yang kerjaannya kita buat ngerapihin meja sekretaris umum itu seharusnya kita yang kerjain, atau dibantu sama biro ya, kayak gitu. Terus membuat agenda ketua umum itu juga kita yang kerjain, sama membuat papan agenda, melakukan pembelian ATK itu juga kita. Perintilan inisiatif dari otak kita. Kalau udah habis, kita harus beli nih, gitu ya. Terus habis itu lanjut ke ajang penyelenggaraan surat menyurat. Ini jam pegang. Dia yang menemani. Iya, yang megang biar nggak deg-degan. Jadi tadi gue megang dia nggak deg-degan. Oke. Selanjutnya ada penyelenggaraan surat menyurat. Bisa dilihat modulnya, di situ juga udah dijelasin surat menyurat. Jadi surat menyurat itu pengertiannya alat komunikasi tertulis dari satu pihak yang ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan informasi. Informasi dalam surat berupa pernyataan, pemberitahuan, permintaan, laporan, dan gagasan atau pikiran. Surat dapat diklasifikasi dalam beberapa macam. Ada yang pertama, surat menurut bentuk. Jadi contohnya ada surat memorandum, kartu pos, surat bersampul, dan telegram. Terus juga ada bagian-bagian suratnya. Nih ada contoh suratnya di modul. Ada kepala surat, terus udah ada tanggalnya juga, ada nomor surat, ada sifat suratnya. Jadi ini surat undangan atau surat pemberitahuan begitu. Terus nomor surat, sifat, lampiran. Itu kalau misalkan memang ada lampiran di dalam suratnya. Perihalnya bagaimana, terus tertujunya ke siapa. Ada kalimat pembuka gitu. Kalau di UKM biasanya salam budaya gitu. Iya, karena kita kan art banget UKM-ers. Jadi terus, salam budaya. Ada isi suratnya, terus kalimat penutup, sekian, terima kasih itu. Terus ada nama jabatan, nomor telepon, tanda tangan, cap instansi, dan tembusan. Itu kalau ada tembusan juga. Biasanya jarang sih kalau UKM. Ada yang kedua, klasifikasi menurut topik surat. Contohnya surat mandat, surat tugas, surat keterangan, surat keputusan, surat penghargaan, dan surat ketetapan. Di bawahnya itu ada yang A, surat keputusan. Itu digunakan untuk memutuskan suatu hal. Contohnya adalah surat keputusan BPH baru nih, baru naik. Misalnya periode 2020 baru menggantikan BPH sebelumnya yang 2019. Nah, itu harus ada surat keputusannya. Jadi itu adalah surat resmi gitu. Maksudnya BPH ini sudah diputuskan sebagai BPH tahun 2020 kayak gitu. Oh iya, kayak di raker juga ada. Iya, di raker. Pokoknya SK itu surat keputusan. Oke, yang kedua, yang B ada surat ketetapan.
Surat ini digunakan untuk menetapkan sesuatu hal yang tidak berdasarkan keputusan. Lalu C, ada surat mandat. Surat mandat digunakan untuk menentukan ketetapan SCOC, biasanya untuk di kepanitiaan. Terus surat keterangan, surat yang isinya menerangkan seseorang atau suatu hal. Yang E, surat penghargaan, surat yang digunakan untuk memberi penghargaan. Yang F, surat tugas. Surat tugas ini digunakan untuk mengirim utusan. Biasanya kalau insidental tuh pakai surat tugas. Lalu yang ketiga ada klasifikasi menurut format surat. Contohnya bentuk lurus penuh atau full block style, bentuk lurus, bentuk setengah lurus, bentuk lekuk, dan bentuk resmi. Di bawahnya di halaman berikutnya sudah ada contohnya. Bentuknya seperti apa. Oke, hal lain dalam surat adalah sampul. Jadi ada di situ juga amplop surat dan cara melipat surat. Ada klasifikasinya juga, ada sampul biasa, sampul dinas, dan sampul berjendela. Nah, yang UKM biasa pakai itu biasanya sampul dinas, karena memiliki kop kepala gitu. Terus untuk melipat surat juga ada di UKM itu caranya. Biasanya pakai, nih bisa dilihat ya gambar-gambarnya, ada half fold, three fold, whatever. Lanjut. Nah, di UKM makanya yang Z fold. Ya, itu. Jadi ada 3 bagian, yang kepalanya di atas, yang bawahnya ngelipat ke belakang. Itu yang biasanya digunakan di UKM. Hal lain yang perlu diperhatikan lagi adalah penomoran surat dan nama instansi atau nama lembaga yang mengeluarkan surat atau asal surat. Jadi setiap surat pasti memiliki nomor. Penomoran surat sekurang-kurangnya mencakup nomor keluar, kode surat, asal surat, dan tahun keluar. Kode surat menunjukkan prosedur pengarsipan. Ditinjau dari kodenya, surat terbagi menjadi surat keluar biasa dan surat istimewa. Terus ditinjau dari kodenya, surat terbagi menjadi surat istimewa adalah surat yang dikarenakan kedudukannya mendapat kode tersendiri. Jadi kalau di UKM ini ada 3. Ada surat yang ditujukan untuk... Ini perhatiin ya, nanti kalian yang akan jadi sekretaris umum atau minimal sekretaris kepanitiaan, kalian jadi tahu. Ini perhatiin banget, ada di mana-mana itu, di surat itu pasti ada nomor surat. Maksudnya Ya maksudnya kode nih, elang. Nomor surat yang UKM pakai itu ada kodenya. Nah, kodenya itu adalah... Ya, ada 3. Jadi di 7-nya itu ada kode surat yang ditujukan untuk intern UKM, intern UNJ, dan ekstern UNJ. Jadi untuk yang intern UKM itu A. Biasanya tertujunya ke anggota gitu, intern UKM. Terus intern UNJ itu di lingkup UNJ, misalkan untuk ke fakultas BEM atau ke sesama gedung G, itu tertujunya kodenya B, atau ke WR3 paling juga. banyak kayak ini kita ngeluarin surat Ya, pasti B karena untuk UNJ. Kalau surat yang ditujukan untuk ekstern UNJ itu kodenya C. Surat ini biasanya tuh kayak buat surat proposal atau surat undangan gitu-gitu. Pokoknya yang tertujunya keluar ke instansi yang ada di luar UNJ begitu. Itu 3 kode surat UKM, A, B, C. Ada berikutnya surat istimewa, diatur sebagai berikut. Ada surat keterangan, surat mandat, surat tugas, surat keputusan, surat ketetapan, dan surat penghargaan. Itu tadi di atas sudah dijelasin ya. Terus di situ juga ada kode-kodenya. Surat keterangan kodenya K besar, ET-nya kecil. Terus surat mandat SM besar semua. Terus surat tugas itu ST sama kapital, dan surat keputusan juga kapital SK kodenya. Lalu surat ketetapan kodenya TAP, TAP. TAP. Surat penghargaan kodenya PHG gitu. PHG. Asal surat ditulis menurut inisial badan yang mengeluarkan dan bertanggung jawab terhadap surat, seperti BPH. Dalam lingkup UKM UNJ, instansi atau lembaga adalah subunit, bidang, dan sekretariat. Secara lengkap, penulisan asal surat UKM UNJ adalah sebagai berikut. Di modul udah lengkap, yaitu ada 11. Terus udah ada contohnya bagaimana penulisannya.
Jadi kalau misalkan ada surat yang kodenya set UKM-UNJ, berarti surat itu dikeluarkan oleh sekretaris umum. Terus ada bendahara, Ben terus K1 berarti ketua bidang 1, K2, K3, K4. BN itu berarti oleh ketua subunit BN, terus SR, SD itu oleh ketua subunit masing-masing dengan kode-kodenya. Jadi tuh surat-surat yang udah kita nomorin ini kan ada kodenya tuh set, ben, K1, K2 atau ben, itu sesuai fungsinya. Maksudnya misalnya nih kita mau minjem untuk latihan tari, nah berarti kodenya TR gitu, karena itu untuk kebutuhan subunit tari kayak gitu. Misalnya kita mau minta bikin surat untuk minta duit, itu kodenya itu pakai bendahara umum, jadi sesuai sama fungsinya masing-masing kayak gitu. Ada penyelenggaraan kearsipan. Arsip apa sih? Arsip adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali dipergunakan dapat secara cepat ditemukan. Sementara itu, penyelenggaraan kearsipan adalah segala suatu usaha untuk menyimpan, memilih, dan mendata berkas organisasi yang termasuk berkas-berkas adalah surat masuk, surat keluar, laporan, hasil risalah, dan data anggota. Terus, manfaat utama dengan adanya kegiatan ini adalah terekamnya sejarah kegiatan suatu organisasi semenjak berdiri hingga saat yang dikehendaki, termasuk antisipasi terhadap masa mendatang. Jadi kita punya data-data Ya, ada yang lama-lama tuh masih kita simpan arsipnya. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah menyelenggarakan kearsipan ini. Yang pertama, ada prosedur pengarsipan. Prosedur pengarsipan yaitu prosedur yang mengatur bagaimana memproses suatu berkas atau fakta kejadian menjadi arsip organisasi. Tuh, terus ada yang kedua, ini persyaratan arsip itu yaitu ketentuan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sesuatu sehingga dapat diproses menjadi arsip. Yang ketiga, pendataan arsip. Pendataan arsip yaitu mencatat dan ciri-ciri arsip dalam buku yang disediakan. Dengan pendataan ini diharapkan kita dapat lebih mudah untuk mengetahui keberadaan suatu arsip. Terus yang keempat ada penetapan arsip. Penetapan arsip yaitu tersedianya suatu tempat arsip menurut klasifikasinya sehingga mudah untuk menemukannya kembali serta keamanan arsip lebih terjamin. Terakhir ada penyortiran ulang. Penyortiran ulang yaitu pemeriksaan, pemilihan, dan pengelolaan semua arsip yang secara periodik serta menentukan arsip yang mungkin diolah, yang masih terpakai atau yang sudah tidak terpakai dan harus dimusnahkan gitu. C. Ada pendataan anggota. Penggunaan, ya ini ada terakhir ya. Tadi kan udah pusing tuh ngeliatin surat menyurat, arsip apa segala macam. Emang itu kerjaan kita. Nanti kan kalian penerus kita nih. Kalian harus tahu, oke? Belajar. Iya. Oke. Bagus. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Lighting. Penggunaan buku anggota. Buku anggota yang asli merupakan arsip tetap. Hanya disimpan sebagai inventaris. Salinan buku data anggota dapat dipergunakan oleh pengurus dan anggota dengan koordinasi sekretaris umum. Jadi, di UKM itu ada yang namanya buku anggota. Nih, misalnya kayak ini buku, ya kan? Ini buku anggota. Ini bukunya isinya data kalian. Misalnya kalian anggota, sekarang anggota angkatan berapa sih? 38. Ya Allah. Paling muda. Buku anggota angkatan 38. Nah, itu semuanya dalam satu buku ini kalian itu ada data-data kalian dari nama, fakultas, alamat, segala macam, kalian subunit apa, nomor anggota kalian di situ ada. Nah, itu biasanya yang asli itu yang masih ada fotonya itu dijadiin sebagai inventaris tetap kita dan itu nggak boleh dipinjam. Yang boleh dipinjam adalah ini yang asli akan kita copy. Nah, yang kita copy ini baru boleh kalian pinjam. Misalnya kalian butuh data buat ngirim surat ke salah satu anggota.
namanya siapa, itu kalian bisa lihat di situ kayak gitu. Salinan buku anggota dapat dipergunakan oleh pengurus dan anggota dengan koordinasi sekretaris umum. Don't forget, jadi semua data-data yang kalian mau pinjam itu harus sesuai dengan koordinasi kita. Jadi kalian harus berkoordinasi, harus izin gitu. Kak, aku mau minjem ini ya buat ini. Kak, aku mau minjem. Jadi karena kita yang bertanggung jawab, sekretaris umum sih, bukan gue. Karena kita yang sekretaris umum yang bertanggung jawab, jadi sekretaris umum harus tahu keluarnya kemana, masuknya kapan, kayak gitu. Biar kita tahu, jadi datanya nggak hilang kayak gitu ya kan. Penggunaan kartu tanda anggota. Anggota UKM ONJ akan mendapatkan kartu tanda anggota saat dikukuhkan. Tuh yang kalian abis jambore ya kan, pasti kalian dapet ya kan kartu tanda anggota. Jadi itu adalah hak kalian, pasti kalian dapet. Kalian anggota keberapa? Gitu ya. Itu setelah dikukuhkan. Kalau belum dikukuhkan nggak dapet gitu ya. Terus ada anggota UKM UNJ yang telah menyelesaikan pendidikan atau tidak menyelesaikan pendidikan di UNJ akan mendapatkan kartu tanda anggota luar biasa. Jadi kalian mahasiswa yang baru-baru nih, nanti kalau misalnya kalian lulus, kalian bahkan jadi ALB. Nah itu kalian dapat kartu lagi. Kan kita kan keanggotaannya kan selamanya nih, seumur hidup. Jadi kartu kita diganti sama kartu anggota luar biasa kayak gitu. Tapi nomornya tetap sama. Itu ya. Oke, selanjutnya ada format penomoran kartu tanda anggota. Jadi setiap anggota punya nomornya masing-masing. Itu ada formatnya. Yaitu misalkan contoh ya, NTA 3617 TR strip 2418. Nah, di sini NTA itu maksudnya adalah singkatan dari nomor tanda anggota. Lalu angka 36 itu angkatan kalian di UKM. Terus angka berikutnya adalah 17. 17 itu tahun penerimaan kalian di UKM. Jadi di situ. Terus ada TR. TR itu berarti subunitnya. Kalau misalkan dari seni suara ya berarti SS atau band, BN dan selanjutnya. Terus 4 digit terakhir itu 2418 adalah urutan nomor anggota UKM UNJ. Jadi nomor 2418 adalah urutan anggota di UKM UNJ. Jadi kalian urutan maksudnya 2418 ini adalah kalian anggota ke 2418. Wow, mau Banyak banget. banyak banget kan anggota UKM. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong. So, guys, sekian dari kita, sekretaris umum dari siapa namanya? Ajeng Dan dari Bianda dan dari Bel, namanya Bel. Dari kita dari, Dan dari kita. tim lighting dan tim video. Terima kasih Terima banget. kasih. Makasih effortnya ya. Yang penting kita dibayar ya. Iya, ini gue bayar kok, tenang aja. Gitu ya. Terima kasih juga buat kalian yang udah merhatiin. Iya, semoga nggak bosan. Jangan bosan, kalian harus ngerti soalnya, oke? Jangan lupa tugasnya. Iya, jangan lupa tugasnya. Tugasnya gampang kok. Tunggu. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Terima kasih.